Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dengan NIM 1902113514. Saya berasal dari kelas A Manajemen dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu pengertian geostrategi. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan bidang geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi ini Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera, dan bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu tujuan geostrategi Indonesia. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegak hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang kelima, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang selanjutnya yaitu fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek berikut. 1. Ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan aspek sosial budaya. Yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Yang selanjutnya yaitu sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam. Ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga, kewibawaan. Bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang kelima, percaya pada diri sendiri. Dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. Yang selanjutnya yaitu berubah menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Yang selanjutnya, tidak tergantung pada pihak lain. Dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu materi tentang ketahanan nasional. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan.
ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek ilmiah yang meliputi letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial atau kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, atau pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sifat manunggal, 2. Sifat mawas ke dalam, 3. Sifat berwibawa, 4. Sifat berubah menurut waktu, 5. Sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan, 6. Percaya pada diri sendiri, 7. Tidak tergantung pada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional. 1. Sebagai daya tangkal, 2. Sebagai pengarah pengembangan potensi, 3. Pengarah pola pikir bangsa. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Berdasarkan penelitian LIPI tahun 2007, faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu 1. Anggaran pertahanan, 2. Jumlah penduduk suatu negara, 3. Ancaman konvensional dan non-konvensional, 4. Anggaran pertahanan negara lain, 5. Kemampuan keuangan pemerintah, 6. Harga alutsista, 7. Jumlah personil sistem pertahanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.